Cuma channel, apa kabar kalian semua? Hari ini aku pengen ngebahas lagi tentang pinjaman uang online yang kali ini dari aplikasi Financo, dan kalian bisa langsung nanti cek and recheck di Android kalian ya, khususnya dari aplikasi Play Store. Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi berapa sih limit dari aplikasi Financo dan apa saja persyaratannya, serta apa saja ketentuannya yang harus kita ikuti dan patuhi, dan berapa limit serta bunga dan biaya administrasi dari aplikasi ini. Dan sebelumnya buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, sertakan tanda loncengnya, silahkan tekan dulu tanda subscribe-nya dan tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat guys, hanya dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Jadi oke, kalian juga bisa ikut sekalian lihat di Android kalian. Dan sebelumnya aku juga pengen ngingetin buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Jadi oke, ini dia, kita udah masuk ya. Dan kita sekaligus pengen cek and recheck apa saja sih persyaratan dari aplikasi Financo ini. Sejauh ini sih komentarnya masih lumayan bagus-bagus dan memang katanya sih cukup membantu. Jadi aku penasaran pengen review bagaimana sih kehebatan dari aplikasi Financo ini. Jadi ini kebetulan kita udah login dan semalam aku sudah daftar tapi belum aku lanjutin. Jadi pengen aku tunjukin ke kalian dan bagaimana cara pengajuannya secara online dari Financo ya. Jadi ini kita udah masuk. Jadi di sini kemarin aku sudah masuk ke tahap konfirmasi data diri ya. Dan di sini diberikan limit sampai limit di awal itu 6 juta rupiah. Untuk limit sih ini kita bisa apresiasi ya, karena hampir semua di pinjaman uang online saat ini itu limitnya nggak terlalu banyak, apalagi yang mungkin pinjaman-pinjaman uang online ya, setidaknya ini sudah terdaftar di OJK, FPI dan mendapatkan beberapa penghargaan. Dan kalian nanti bisa, aku harap kalian bisa lebih bijak untuk memilih aplikasi pinjaman uang online mana yang mungkin bisa kalian pakai dan tidak bisa kalian pakai ya. Terlebihnya kalian harus jeli untuk memperhatikan lambang OJK dan FPI nya. Jadi kalau yang sudah terdaftar di OJK, mereka itu tidak berhak untuk menggunakan kontak yang ada di dalam handphone kalian. Kenapa ada pengancaman dengan ancaman sebar-sebar data? Karena pada awal pengajuan itu mereka sudah mengkonfirmasi kepada kita secara pribadi untuk bisa menggunakan kontak yang ada di dalam handphone kita. Dan itu merupakan kesalahan fatal karena secara otomatis kontak yang ada di dalam handphone kita akan tersedot, akan tercopy kepada layar monitor mereka. Dari situlah mereka bisa melakukan pengancaman sebar-sebar data karena mereka sudah mengambil data-data dari handphone kita, misalnya kontak. Jadi untuk kalian sebelum mengajukan pinjaman uang online, harap dibaca dulu, jangan langsung terburu-buru untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online. Dan nanti setelah mereka mengelola kontak Anda, mereka mengkonfirmasi untuk mengambil semua data-data yang ada di handphone, misalnya foto dan video. Dan itu merupakan sebuah hal yang kurang pantas dan tidak terpuji menurut kita, dan memang sepertinya aplikasi yang seperti itu maunya ada tindakan tegas terukur ya. Mudah-mudahan itu ditutup lah minimal supaya nanti tidak memberikan keresahan kepada masyarakat Indonesia. Jadi oke, kembali lagi ini di konfirmasi data pribadi. Jadi di sini nanti ada beberapa data yang harus kita masukin. Yang pertama itu adalah nomor ponsel. Kalian tinggal masukkan nomor ponsel kalian yang aktif dan yang saat ini kalian gunakan, karena mereka nanti akan menelpon kalian dan mengkonfirmasi apakah benar ini atas nama pinjaman si A, si B, si C dengan data-data yang telah kalian masukkan. Itu untuk nomor ponsel, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian tulis pendapatan kalian per bulan. Jadi kalau saran aku, kalian boleh isi, dan hampir semua pinjaman uang online itu akan mempertimbangkan penghasilan kalian. Jadi ketika kalian buat itu di bawah, kalau menurut aku secara pribadi di bawah 4.500.000, maka mereka akan menganggap
kita ini persentasenya akan besar ketika nanti kita gagal bayar ya. Jadi saran aku nanti kalau di pinjaman uang online yang lain juga kalian boleh isi itu penghasilan kalian tuh 4.500.000 sampai dengan 6 juta rupiah. Dan juga jangan terlalu besar karena nanti itu dianggap jadi seperti bohong-bohongan ya, yang sewajarnya saja. Jadi kalau untuk saat ini gaji 4.500.000 ke 6 juta itu sudah cukup wajar di tengah-tengah susahnya perekonomian kita saat ini ya. Dan itu untuk pendapatan per bulan yang perlu kalian masukkan, dan kalian perlu memasukkan nomor KTP kalian sesuai di KTP, yang itu ada nomor NIK, ada beberapa digit yang boleh kalian masukin dan harus serupa dan sama. Jadi nggak bisa kalau pengajuannya itu mungkin misalnya adik kamu dan dia memakai data-data NIK dari orang tuanya atau mungkin orang lain, itu sudah pasti dinyatakan tidak lolos pengajuan verifikasi untuk pinjaman, semua pinjaman uang online. Jadi memang harus data-datanya itu memang harus saling sinkron ya, artinya ketika nama rekeningnya harus sama dengan KTP, dengan KK, dengan NPWP, dan dengan data-data di rekening. Jadi mereka nanti bisa akan lihat dan cek itu satu persatu. Itu untuk pemasukan nomor KTP. Dan ke selanjutnya itu adalah konfirmasi data diri. Ya seperti yang kalian lihat sebelumnya, mereka akan mengkonfirmasi dengan pendapatan per bulannya itu sekitar 6 juta, nomor KTP-nya sudah cocok dan nomor ponselnya memang sering digunakan itu, dan kita klik selanjutnya. Jadi di sini mereka akan limitnya lumayan besar ya ini ya, sampai dengan sepertinya untuk limit tertinggi itu 9 juta rupiah dari aplikasi Finanku ini, dengan angsuran per bulannya sebesar 2 juta rupiah. Dan besaran angsuran per bulan di mana sudah termasuk juga biaya penanganan setiap transaksi bank sebesar 40.000. Jadi ini angsuran per bulannya 1.370.000 rupiah. Jadi total dana yang kita terima itu nanti 9.030.000. Aku juga kurang paham ini 30.000-nya dari mana ya. Apa memang karena kita menggunakan diskon atau bagaimana, dan dengan rincian peminjamannya seperti ini. Pokok pinjaman menjadi 11.200.000, biaya administrasinya 840.000, angsuran terakhir yang bayar di muka itu 1.330.000. Total dana diterima menjadi 9.030.000. Jadi pokok pinjamannya itu dia 11.200.000 ya ternyata, dan biaya administrasinya dikenakan 840.000 dengan angsuran terakhir yang dibayar di muka itu menjadi 1.330.000. Jadi total sisa pembayarannya itu menjadi 21.920.000 dengan tenor pinjaman 17 bulan ya. Jadi di sini ada penambahan sekitar, coba dikurangin 11.200.000 dikurang 21.920.000 dibagi 17. Lagi malas ngitung-ngitung, kalian nanti silahkan pikir-pikir saja dulu sebelum melakukan pinjaman uang online. Yang penting kalian sudah dapat rekomendasi dan referensi dari kita ya. Dengan tenor angsuran terakhir yang dibayar di muka itu 1 bulan. Jadi kita untuk angsuran yang terakhir itu sudah dipotongkan langsung dari jumlah pinjaman pokok. Dan tenor sisa angsuran yang harus dibayarkan itu sebanyak 16 bulan. Jadi begitu kita berhasil melakukan pinjaman uang online dari aplikasi Finanku ini, mereka langsung memotong biaya angsuran terakhir ya. Jadi kita membayarnya sisa dari 16 bulan lagi dari tenor 17 bulan. Jadi di sini katanya sih bunga pinjaman per bulan itu 5,99% atau 6% lah ya, kurang 0,1 lagi. Jadi kalau 6% dari 11 juta berapa kira-kira, nanti kalian boleh langsung hitung-hitung saja sendiri. Itu untuk pinjaman 9 juta rupiah. Dan di sini kalian tinggal mengisi kembali data-data pribadi, provinsi dan lain sebagainya, dan kalian pilih tujuan peminjaman. Jadi untuk tujuan peminjaman aku saranin kalian boleh pilih untuk liburan ya, jasa travel bisa atau apa mungkin lah, yang mungkin jangan kalian buat untuk yang biaya kehidupan, biaya kesehatan, itu nanti bisa mempengaruhi penilaian mereka untuk meloloskan pinjaman kalian ya. Itu dia. Jadi ini kan untuk di limit yang tertinggi ya, 9 juta. Coba aku pengen turunin dulu di 5 juta, di 7 juta ya. Kita pengen di 7 juta, nanti baru di 5 juta. Jadi ini untuk yang 7 juta rupiah dengan angsuran per bulannya itu sebesar 1.100.000. Perjanjiannya masih yang lama, 17 bulan mungkin ini. Jadi angsuran per bulannya itu 1.070.000. Total dana yang kita terima nanti
7.017.500, dan rinciannya masih sama. Pokok pinjamannya itu menjadi 8.700.000, biaya administrasinya 652.500, angsuran terakhir yang dibayar di muka 1.030.000. Jadi total dana yang kita terima itu nanti menjadi 7.017.500 setelah dikenakan pemotongan biaya administrasi, angsuran yang terakhir dibayar di muka, dan lain sebagainya ya. Total sisa pembayarannya itu nanti menjadi 17.120.000. Tenornya masih sama, itu 17 bulan ya. Oh, berarti Financo ini memberikan tenor 17 bulan. Ya lumayan lama sih. Jadi bisa hampir 1,5 tahun dikurang 1 bulan ya. 17 bulan ya lumayan lah. Jadi supaya kita juga nggak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pembayaran. Cuma kalian memang harus bisa pikir-pikir terlebih dahulu dan sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk melakukan pembayaran. Karena konsekuensinya ketika kalian telat dalam melakukan pembayaran, kalian harus menanggung beban bunga dan denda di situ ya. Itu untuk di 7 juta. Aku pengen turunin lagi untuk ke limit 5 juta rupiah. Jadi sepertinya sih ini agak ringan ya, karena dengan angsuran per bulannya itu hanya sebesar 800.000 rupiah. Jadi untuk kita pinjam 5 juta itu angsurannya 800.000, dengan angsurannya per bulan 790.000 rupiah, dan total yang kita terima dana itu menjadi 5.050.000. Jadi pokok pinjamannya itu 6.300.000, dari 5 juta tadi jadi 6.300.000, dengan biaya administrasi 500.000 dipotong di awal dari 6.300.000, dan angsuran terakhir yang dibayar di muka itu sebesar 750.000 rupiah yang langsung dilakukan pemotongan. Jadi total dana yang kita terima itu menjadi 5.050.000. Jadi total sisa pembayarannya adalah 12.640.000. Berarti sekitar 7.640.000 ya, 7.600.000. Nah, terus itu tenornya masih sama 17 bulan ya. Ya lumayan lah. Jadi kalian sudah isi itu, nanti kalian langsung klik kirim ya. Setelah kalian mengisi email dan tujuan peminjaman, kalian langsung klik kirim. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan kalian silahkan pikir-pikir terlebih dahulu apakah kalian ingin melanjutkan atau tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan informasi dan referensi yang bisa kalian jadikan referensi untuk memilih pinjaman uang online mana yang akan kalian gunakan. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.